Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semoga ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan selalu bisa tetap semangat dalam menjalani aktivitas yang teman-teman lakukan. Oke, ini kembali ke sesi-sesi elektronik ya, khususnya di audio ya teman-teman ya. Ini ada sebuah manajemen, ini speaker manajemen ya teman-teman ya, atau kalau jadi yang benar sih ya ini adalah manajemen atau DLMS, atau kalau orang-orang umum atau orang-orang awam tuh bilangnya Depra. padahal yang benar adalah drive rack. Karena kenapa? Karena satu alat ini dia itu bisa mewakili beberapa rangkaian aksesoris ya. Di antaranya ada crossover, kemudian ada efek delaynya, kemudian juga di situ juga ada namanya equalizernya ya. Jadi makanya dinamakan drive rack, karena satu alat ini itu ya teman-teman udah pada tahu lah fungsinya seperti apa. Saya mah cuma sedikit ikut-ikutan aja. Oke dulu ya, ini kita nanti akan ngebahas ini ya, kita bahas sedikit gitu ya, juga sedikit belajar dikit-dikit buat teman-teman yang masih pemula gitu ya, masih ingin mengenal apa sih itu DLMS, apa sih itu drive rack, apa sih itu manajemen. Nah ya ini barangnya seperti ini, dan barangnya juga macam-macam. Kemudian banyak juga tipenya, mereknya banyak. Cuma untuk kegunaannya sih relatif sama. Mungkin yang berbeda ada di fitur-fiturnya sedikit lebih beda ya. Dengan ya tentunya ya harganya juga akan beda gitu ya. Untuk yang ada di depan kita ini adalah keluaran dari Wisdom. Nah, untuk serinya DX2060. Nah, masuknya apa? Ini 2060. Jadi Wisdom DX2060 ini dia inputnya 2 input, kemudian outputnya dia 6. Jadi ada input A dan input B. Untuk outputnya dia sampai 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada, bisa dilihat ya teman-teman ya, untuk bagian depan ini di sebelah kanan di sini ada tulisan Wisdomnya, ada logo merek Wisdom, inputnya AB, ada mute dan edit. Nah, mute dan edit juga, kemudian ada tombol lagi utility, save, recall, up, exit, down untuk memilih. Nanti kita akan coba. Ini ada knob untuk memilih parameter dan untuk memindah push. Nah, di sini ada outputnya 1 2 3. Di sini ada untuk colokan kabel USB untuk ke komputer ya teman-teman ya. Dan untuk bagian belakang kita bisa lihat juga, ini bagian belakang. Nah, ini di sini ada tombol power, soket power di sini sudah termasuk fuse-nya di sini. Kemudian tombol power di belakang. Ini ada kabelan. Ini untuk outputnya teman-teman ya, ada 6, 1 2 3 4 5 6. Dan di sebelah sini ada inputnya. Dan di sebelah kiri ini ada kisi-kisi untuk pembuangan angin. Nah, pembuangan angin, dan di sebelah kanannya di sini ada kipas kecil untuk kipas pembuangan. Karena ya mungkin lebih bagus ya, memang lebih bagus dikasih itu ya, kipas biar lebih suhunya terjaga gitu yang di dalam ya. Oke, untuk fisiknya seperti itu ya teman-teman. Kita akan coba nyalakan dulu. Kita kasih power dulu bentar. Oke, kita nyalakan ya teman-teman ya. Kita nyalakan tombol powernya di belakang sini ya, di belakang tadi. Nah, Wisdom DX2060 version 1.1. Jadi ini yang menurut saya ini yang paling standar ya teman-teman ya. Ini menurut saya paling standar. Nah, kayak gini. Nah, ini kita dikasih kasih pinjem sebenarnya dari teman ini nih yang punya nih. Ini yang punya ya teman-teman ya. Ya. Buat buat sekalian buat sharing teman-teman gimana sih itu penggunaan DLMS. Oke teman-teman, di sini ada tombol mute dan edit. Nah,
ketika teman-teman pencet misalnya kayak gini, setek, pencet lama, dipencet sini. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan editing. Nah, editing untuk frekuensi-frekuensi yang diproses di channel A, gitu. Berapa maksimal, berapa nah, untuk memilih frekuensinya di sini ya teman-teman ya, untuk menambah atau menguranginya. Nah, diputar ke kiri untuk mengurangi, diputar ke kanan untuk menambah. Jadi ini range kerja. Jadi kalau misalnya oke, kita ulang dari awal aja. Oke, kita exit dulu. Oke. Jadi ketika teman-teman pencet kayak gini sekali tek. Nah, ketika nyala merah berarti dia di mute ya, di mute atau tidak dibunyikan kayak gini ya teman-teman ya. Jadi yang nyala merah tapi nggak kedip-kedip. Nah, ini nggak kedip-kedip ya teman-teman ya. Ini cuma efek kamera ya. Ini nggak kedip-kedip ya. Nah, ini nggak kedip-kedip ya. Kalau kedip-kedip kayak gini nih. Ini efek kamera, sorry. Nah, kalau kedip-kedip kayak gini ya. Oke. Sekarang kita jelaskan dulu. Oke. Baik channel A atau channel B sama. Nanti kita cuma mau kita satu-satu aja biar lebih cepat videonya. Kalau mau mengedit untuk channel A, kita pencet dulu channel A. Tekan lama, maka nanti di sini. Nah, di sini kita ada pilihan parameternya teman-teman ya. Nah, ini untuk memilih up and down. Milih ada high low, ada delaynya berapa, ada plus normalnya, jadi kayak gitu. Ini untuk inputnya teman-teman, karena yang tadi kita input channel A, gainnya seberapa. Nah, kemudian untuk memilih range kerja frekuensi. Nah, untuk range kerja frekuensi, nah jadi channel A ini range kerja frekuensinya dari berapa sampai ke berapa. Biasanya sih kalau untuk yang channel input kita kasih maksimal terendah dan maksimal paling atas gitu aja sih ya. Untuk bagaimana untuk mengganti low frekuensinya, kita tekan di sini bisa ditekan push. Nah, untuk memindah, nah ini bisa kita tambah, bisa kita kurangin untuk kerja maksimalnya teman-teman. Nah, karena ini input, biasanya kita maksimalkan aja. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk delaynya, nah kita bisa mengatur delay. Di sini ada fase normal dan inverse, atau dibalik fasenya. Jadi kita langsung bisa membalik fase dari sini ya, dari apa namanya ini, dari manajemen ini. Oke, cukup lengkap sih untuk ini. Oke, kemudian untuk bagian output juga sama. Nah, untuk bagian output juga sama. Kalau yang nyala merah terus kayak gini berarti dia itu di mute. Kalau mati kayak gini berarti dia aktif. Kemudian untuk mengedit sama. Kita coba edit channel 1 ya. Channel output 1 kita edit, tekan lama, dia akan berkedip. Nah, kedip, dan di sini di LCD-nya muncul gain. Peak-nya berapa? Peak channel 1. Oke. Ini untuk mengatur range kerjanya. Nah, ini tadi sebelumnya saya pakai untuk subflow ya teman-teman. Makanya saya pakai di high cut-nya kita ke di sini ya, di 29 Hz paling rendah ini. Ini udah sangat rendah, suara rendah. Untuk tingginya cuma sampai di sini 370 Hz, 78. Bisa kelihatan di sini ya teman-teman ya. Nah, tergantung teman-teman mau ngeditnya seperti apa. Untuk ngeditnya tadi udah di sini ya, gampang ya, di tombol parameter dan push ini. Kalau mau pindah di push, kalau mau ditekan lah. Kalau mau pindah ditekan, jangan di push. Kalau mau pindah ditekan, kalau mau menambah atau mengurangi lewat potensiunnya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Di sini juga ada metrik. Nah, metrik ini adalah untuk channel inputnya. Jadi output channel 1 ini dia itu ikut input yang mana gitu. Kalau ini yang dicentang A, jadi channel 1 ini itu inputnya dari channel A, bukan dari channel B gitu. Misalnya output ini mau diikutin channel A semua bisa, atau mau diikutin semuanya ini channel B semua bisa. Tinggal di sini coba teman-teman lihat. Ini kan centang, berarti dia ikutnya channel A. Kita coba, nah matikan kayak gini, berarti dia nggak ada input sama sekali, malah dicentang. Nah, kalau kita mau pindah ke channel B misalnya di centang lagi. Nah,
Jadi dua-duanya masuk. Tapi kalau mau misalnya channel A aja dihilangin. Nah, diputar ke kanan untuk centang, ke kiri untuk menghilangkan. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi di sini delay. Nah, untuk delay ini untuk teman-teman mencari suara surround biasanya kalau misalnya untuk mengatur suara vokal yang biasanya dari sound yang mana gitu terlihat lebih lama kedengarannya atau seperti apa, teman-teman bisa atur di delay ini. Ini saya cuma terangin di fungsinya aja. Untuk praktikumnya ya harus praktikin sendiri memang, karena nanti kita juga nggak akan cek sound, ini udah malam soalnya. Untuk penjelasannya aja. Untuk pasenya ya tadi bisa kita rubah normal atau inverse kayak gini. Inverse, oke. Nah, kita bisa mengatur limitnya di sini teman ya. Limitnya sampai berapa? Nah, kita juga bisa ini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa langsung istilahnya membuat atau memparalel output dari channel ini. Nah, bisa semua. Oke. Karena kita mau diferensial aja berarti satu aja. Nah, gitu. Oke, udah gen itu aja. Oke teman-teman ya, cukup untuk video kali ini, semoga video bermanfaat. Kalau ada kekurangan tolong dikoreksi, ditulis di kolom komentar gitu ya teman-teman ya, untuk bagaimana mengenai DLMS atau manajemen ini ya teman-teman ya. Ini Wisdom DX2060 ya teman-teman ya. Oke, semoga video bermanfaat buat saya dan buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa, jangan lupa ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye teman-teman.